Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Si Rudi ya? Iya Pak, saya ada teman nggak Pak? Iya nggak apa-apa. Soalnya tadi kami kan mau pulang dia nungguin saya. Nggak apa-apa. Ya silakan masuk ya. Waalaikumsalam. Nggak satu kelas semua ya Pak? Enggak, kamu tadi nanti ada kenalan ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Satu lagi nih siapa ya? Nggak tahu Pak. Iya, kita kan random ya. Iya Pak. Coba Mbak mungkin Pak. Nah, itu dia teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Wir, sama rupanya ya. Iya, mesti woi. Ya, Mbak. Dari bawah ya? Enggak dari sini. Kamu Oke, sudah terkumpul semua. Berapa orang? 5 orang ya. 6 sama Wida. Oh, 5 orang. Udah 5 nggak apa-apa. Nah, sebelum itu 7 orang. Sama kita juga ya. Iya Pak. Selanjutnya sebelum kita mulai acara kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doanya? dia Pak. Dia siapa? Tahu Pak. Ayo, si Rudi namanya. Ya, sebelum berdoa, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, kan kita tadi sudah berdoa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, ada baiknya kita perkenalan dulu. Ini anak-anak semua mau perkenalan dari Bapak dulu atau dari anak dulu? Dari bapaknya Pak. Oke. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Kurniawan. Rizky Kurniawan SPD MPD Kons. Bapak lulusan dari UIN Riau. Sini Pak. Iya, di UIN. Kita kan di Panam nih. Iya. Nah, di UIN kan di ujung sana. Jauh tapi Pak. Ya nggak apa-apa. Bapak S2-nya di Malang, ngambil PPK-nya itu juga di Malang. Malah universitasnya apa? Universitas apa di Malang? Lupa lupa namanya. Ayo coba tebak apa universitas Bapak? Kalau nggak salah kakak saya juga jurusan BK tapi di UNES. UNES itu apa? Universitas Semarang. Iya. Kalau Bapak universitas di UIN-nya, coba ada UIN apa di Malang? Sunan Kalijaga. UIN Malang? Oh iya. Bukan Sunan Jaga. Iya Ada Pak. di mana? Apa? Nah, nanti Bapak tugasnya cari tahu ya di mana universitas Bapak di UIN Malang. Bapak. Apa dia Pak? Dapat hadiah permen 1 bungkus permen bis. Satu aja Pak. 1 bungkus. Oh, satu bungkus gede. 1 bungkus gede itu. Oh, oke. Tadi. Soalnya sakit gigi Pak. Saya Apa? juga kan karena Gak apa-apa kasih baru ini. nggak ada Pak. Simpan aja lah kalau gitu. Sampai sembuh. Bapak lanjutkan ya. Iya, Dengan Pak. Bapak dari UIN Malang. Terus Bapak di sekolah kita ini Mansatu bukan baru sekitar 3 bulan lalu Bapak masuk sini. Kebetulan Bapak lulus PNS kemarin. Bapak sudah punya mobil warna merah. Wow. Apa sih? Oke. Umur Bapak sekarang 26 tahun. Bapak udah punya istri Pak? Belum, masih jomblo. Udah punya pacar Pak? Belum. Ya Allah, kasih Kenapa nggak pacaran ya Pak? Pacarnya itu dilarang berdosa. Bapak udah nikah? Belum lagi saatnya. Oh. Memapankan diri dulu. Punya Iya. Bukan mobil. udah punya mobil Pak? Iya. Mobil punya, tapi rumah masih kontrak. Oh. Ya Pak. Oke. Nah, ada yang ingin tanya lagi tentang Bapak? Tidak Pak, ada Pak. Nah, kalau gitu kita lanjutkan dengan perkenalan dari kalian ya.
Kalian kan satu sekolah, tapi Bapak ambil random dan acak dari masing-masing kelas. Jadi mungkin ada yang masih belum kenal gitu. Jadi silakan mau mulai dari siapa? Ada yang mau mengajukan duluan dirinya? Dari dia aja Pak. Nah, ayo. Dea. Berarti dia kenal sama dia? Benar Pak, kami satu jurusan Pak. Oh, ayo Dea silakan. Ya. Perkenalkan nama saya Dea Kenanda dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan nama saya Tiara Mudani, saya dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan nama saya Nurga Dari 12 IPS 3. Perkenalkan nama saya Roda Kanesi dari 12 IPS 4. Perkenalkan nama saya Madani dari kelas 12 IPS 1. Oke, baiklah. Karena kalian semua sudah memperkenalkan diri masing-masing, selanjutnya pasti kalian belum tahu kan kenapa Bapak panggil di ruangan ini? Belum, Pak. Nah, jadi Bapak akan jelaskan dulu. Kalian semua dipanggil dalam ruangan ini untuk melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Coba dari kalian semua ada yang tahu apa itu konseling? Tidak tahu Tidak tahu, Pak. Konseling kelompok Kalau kelompok kayak kami kira kayak jalan kelompok itu, Pak. beda. Nah, kalau gitu Bapak jelasin ya, Ya, apa itu Pak. konseling kelompok. Kayak gitu. Pengertian konseling kelompok yaitu adalah di mana kita membuat suatu buah kelompok, yang mana di dalam kelompok tersebut di situ kita akan membantu atau menyelesaikan masalah. Kalaupun ada masalah, di situ kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Kalaupun tidak ada masalah, ya kita hanya akan berdiskusi tentang masalah-masalah kecil. Kalau ada masalah besar, itu akan kita bantu untuk menyelesaikannya. Misalnya si Rudi ada masalah, nah di situ kita semua akan berdiskusi membantu menyelesaikan masalah dari Rudi. Nah, selanjutnya. Tapi Pak, sebenarnya saya juga ada yang mau saya ceritakan ya, Pak. Cuma saya nggak kenal dengan orang-orang ini, Pak. Nanti diceritakan sama orang lain, tahu orang lain semuanya, Pak. Oh iya begitu. Benar, Pak. Nah, iya. Di dalam yang namanya proses konseling atau layanan konseling itu Bapak saat belajar dulu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi saat kita melaksanakan yang namanya konseling kelompok ini, Bapak akan menerapkan yang namanya asas kerahasiaan tersebut. Apakah kalian semua bisa menjaga rahasia dari teman-temannya? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa Pak. Bisa, Tapi ya? memang bisa dijamin, Pak. Iya. Insya Allah bisa dijamin. Jadi kalian harus yakin sama teman-temannya untuk bisa menjamin rahasianya. Kalau Bapak, insya Allah Bapak jamin rahasianya, tidak akan sampai ke guru-guru yang lain. Untuk diri Bapak sendiri saja. Kalian juga harus begitu, simpan rahasia temannya untuk diri kalian saja. Bisa dipahami, Yudha? Bisa, Pak. Nah, sebelumnya kan ini kita sudah sebelum terlalu jauh, ada baiknya kita menentukan waktu dulu. Berapa lama kita mau melaksanakan yang namanya konseling kelompok ini? Kalau menurut saya Pak 30 itu apakah cukup? 30 menit. Untuk yang lain gimana? Rudi setuju? Yudha setuju 30 menit? Setuju, Pak. Oke. Kalau begitu, kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok ini dalam kurun waktu kurang lebihnya itu 30 menit ya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Nah, oke. Baiklah. Kita mulai saja langsung ya. Di sini Bapak minta kalian satu orang satu itu menceritakan ada masalah nggak selama seminggu ini atau sebulan ini itu atau hari-hari ini, ada masalah nggak gitu yang rasanya mengganjal di hatinya gitu. Kalau ada masalah boleh diceritakan kok. Nah, jadi di situ kita akan menjaga rahasia kita sama-sama. Ayo, mau mulai dari siapa? Dari dia boleh, Pak. Dari siapa? Wirda. Kita kan belum kenalan. Sudah tadi Pak. Sudah? Pak sudah. Oh iya sudah ya. Ayo silakan Wirda. Saya ini kenal sama dia. Kalau saya sih nggak ada masalah, Pak. Cuman saya itu susah untuk diet, Pak. Saya kan mau diet, cuma nggak bisa-bisa, Pak. Oh gitu. Sama ini bapaknya kan? Sama kita kan? Iya, Pak. Nah, jadi langsung bapak kasih apa clue ya. Iya. Walaupun kita dalam posisi orang bilang biasa kita jelek gendut gitu kan. Yang penting itu kita harus pede. Iya, Pak. Harus pede. Kenapa harus pede? Orang ya orang, kita ya kita. Dengan kita seperti ini, kita pasti punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Iya. Nah, itu dia. Itu harus kita timbulkan dalam diri Wirda bahwa saya lebih dari orang yang merendahkan saya. Iya, Pak. Seperti itu. Bisa? Bisa, Pak. Semangat. Semangat. Kalaupun ingin menguruskan badannya, semangat. Pasti bisa. Oke? Iya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan? Dulu, Pak. Oke.
setelah Wirda menyampaikan dulu kesahnya atau masalahnya, selanjutnya siapa lagi nih yang mau menceritakan benar-benar atau masalahnya yang dialami selama ini? Ayo, siapa? Saya Pak. Ya, ayo Tiara silakan. Kalau saya tuh permasalahannya ini kurang disiplin dalam waktu Pak. Kurang disiplin. Itu sudah lama kurang disiplinnya? Ya akhir-akhir ini lah Pak, semenjak mau ujian Pak, saya tuh terlena kali nggak sama nonton rapor tuh Pak. Oh gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya boleh Pak. Ayo dia silakan. Kalau saya bukan masalah berat sih Pak, cuman saya tuh kurang pede Pak. Pede kayak misalnya tampil di depan umum kurang pede gitu Pak. Jadi saya mengalami masalah di situ lah Pak. Kadang kayak di kelas disuruh maju ragu-ragu gitu Pak. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya si Aulia ya. Apa masalahnya dari kita? Oh gitu. Oke. Ini si Ruri nampaknya murung kali kayaknya ya. Kamu kenapa? Kok dari Kenapa? Dari Ketawanya gitu senyumnya kayak nggak ikhlas gitu. Ada apa? Iya, terpaksa ya. Nampak kali sama teman-temannya. Sebenarnya mungkin masalah sepele sih Pak, cuman karena kurang percaya diri gitu Pak, karena betul sering ngatain saya gitu Pak. Ngatain gimana tuh teman-temannya? Di kelas tuh kan sering kali tuh teman ada yang bully gitu. Oh gitu. Nah, selanjutnya kan kita sudah bahas dari masalah-masalah kalian semua. Oke, next. Baik ya. Setelah semua dari Dea, Tiara, Wirda, Uya dan Ruri menceritakan masalah-masalahnya, coba nih kita pilih-pilih. Kira-kira masalah siapa yang akan mau kita selesaikan gitu. Kalau Bapak sih ya lebih cenderung untuk ke masalah dari Ruri, karena di situ kan dia dibully oleh teman-temannya. Kalau kalian gimana kira-kira? Kalau kami sih sependapat dengan Bapak Tentang masalah siapa? Ruri Bapak. Oke, Ruri ya. Wirda gimana? Ruri. Iya Pak, kan saya tanya dulu sama kawannya. Iya, betul. Jadi dia down gitu Pak. Iya. Jadi masalah dia aja kita selesaikan Pak. Tapi Wirda kan katanya juga nggak percaya diri tuh karena ujian kan pasti ada dampak di diri gitu juga nggak sih? Iya juga sih, tapi nggak separah Separah Ruri ya gitu ya. Coba sih Ruri, coba ceritain awal mula kenapa bisa sampai dibully gitu, apa penyebabnya gitu, biar teman-temannya juga tahu gitu kan. Ya, jadi Pak, ini nggak apa-apa saya cerita. Nggak apa-apa. Tapi malah jadi bahan semua. Enggak kok, yang di ruangan ini pasti orang-orang yang bisa dipercaya dan orang yang baik hatinya gitu. Benar nggak kawan-kawannya nih? benar Pak. Aman. Ayo Ruri silakan. Jadi dari saya masuk kelas 10 Pak. Nah, itu kenapa? Itu kan di kelas 10 IPA 4. Iya. Kelas 10 IPA 4 itu kan isinya kayak anak-anak eksis semua Pak. Iya. Terus saya tuh ada teman di sana, terus apa kayak saya tuh dapat game dari orang tua itu memang jerawatan gitu Pak. Oh gitu. Jadi teman-teman yang eksis itu pada ngata-ngatain. Kebetulan mereka kan eksisnya kan yang cakep gitu kan Oh, iya. Pak. Pada looking, pada songong sih sebenarnya Pak. Benar. Cuma di shaming tuh, parah. Terus Pak sering kata-katain gitu, misalnya kalau teman kelas lain saya dapat teman baru nih dari kelas lain, terus pasti nanti tuh mereka kayak nggak usah teman sama dia kan jelek gitu Iya. Pak. Nanti akhirnya kayak teman-teman gitu Pak. Oke, udah dengar kalian semua cerita dari Ruri? Dengar Pak, kasihan ya Pak. Iya, kasihan ya. Nah, jadi kira-kira nih dari teman-teman semua, teman-temannya Ruri, ada nggak gitu masukan atau saran untuk Ruri gitu? Apa yang seharusnya Ruri lakukan gitu agar dia tidak merasa malu atau biasa aja kalau dia dibully gitu? Coba dari si Wirda. Tapi Pak, kalau Kenapa? dibully mana bisa biasa aja Pak. Nah, ini makanya kita diskusikan kan. Ada tips nggak dari teman-temannya? Wirda kan yang besar badannya. Di mana? Nah, tahu kan kita nggak tahu kalau udah dibully kan. Nah, atau ada tips dari Wirda gitu, cara mengatasi dari sifat bully-bully gitu. Nah, ayo coba Wirda, ada nggak tips atau saran untuk Ruri gitu? Kalau saya ya Pak, sebenarnya kalau dibully itu memang suatu hal yang tidak baik kan Pak. Iya betul. Cuman tergantung kitanya lagi bagaimana menyikapinya gitu. Kita anggap aja itu air angin lalu gitu. Karena
kita tahu bahwa semua manusia itu tak ada yang sempurna gitu. Iya, benar. Jadi Bilang happy aja. Oke, teman-teman semua kan sudah dengarkan penjelasan dari Yuda tentang tips and triknya biar nggak merasa malu saat dibully atau biasa saja dalam mengatasi yang namanya sikap bully. Selanjutnya ada nggak nih teman-teman lain yang ingin memberikan pendapat atau masukannya kepada Ruri gitu? Siapa ya coba? Saya Pak. Ayo silakan Tiara. Itu sebelumnya kamu tuh sudah apa tuh namanya? Kurang paham Bapak ya kalau masalah-masalah kalian ya, skincare kalian ya. perawatan, Demi cari berobat atau pakai apa? ya. Sebelumnya itu kamu sudah pernah pergi ke dokter kulit untuk mencegahnya timbul jerawat? Udah sih, cuman karena dapat gen itu kan ya, walaupun mau semahal apapun ke dokter kulitnya ya tetap juga bakal dapat gennya tuh, ya udah bakal jerawat kayak gitu ya. Iya benar. Kalau menurut saya sih kalau dibully ya cuek aja, karena kan bukan mereka yang bagi kita nasi makan kayak gitu. Iya. Kalau saya sih anggap angin lalu aja. Iya benar sih. Bagus itu dari Tiara tuh saran dan masukannya, sama seperti Wida tadi juga kan. Dianggap happy aja gitu kalau ada yang orang yang ngebully kita gitu. Iya Bapak, kalau dibully mana bisa happy Pak? Bisa. Ya sih, awalnya. Nanti Bapak jelasin ya, kita selesaiin dulu semuanya ya. Dari coba siapa lagi? Dea, coba dia lagi. Ada nggak sarannya gitu? Kalau saran dari saya ya dulunya harus tetap tegar gitu ya Kak. Iya betul. Sebab kan itu tuh bukan Dia keinginan dia gitu Iya. Kak. Jadi dia tuh harus tetap sabar. Walaupun misalnya ada orang yang bully dia, ya walaupun memang dibilang kayak tadi cuek, memang susah lah Kak. Iya. Cuman harus dibiasakan gitu. Ya pasti bisa. harus tetap happy gitu. Oke, Dan terima karena kasih. kan kami juga di sini nggak ada bully, nggak semua orang yang membuli gitu. Benar, betul Dan itu. juga nggak semua orang yang sempurna. Oke, Kan bagus. nanti kayak ketemu sama teman saya yang waktu kelas dulu tuh, mereka nanti bakal kayak menghasut gitu Pak. Berapa sih orangnya? Nah, saya temui. Ayo tunggu dulu, masih satu lagi belum selesai. Ya saya bilang Pak. Coba sama Aulia gimana tuh pendapatnya untuk Kak Ruri? Untuk Ruri. Ya Pak, untuk bekerja di meja Pak, Oh, karena gitu. channel itu butuh proses. Iya benar sekali. Oke, silakan kita semua dulu. Saran-sarannya. Oke, sekarang Bapak simpulkan ya untuk dari teman-temannya untuk saran dari Rudi. Yang pertama, tips and tricks untuk kita agar tidak merasa malu dan biasa aja ketika dibully. Yang pertama, benar seperti teman-teman katakan, harus menganggap biasa aja. Yang kedua yaitu adalah kita harus menunjukkan bahwa kita lebih dari orang yang membuli kita. Pasti orang yang membuli kita tuh akan merasakan, wih dia kok bisa lebih dari aku ya kayak gitu. Iya Pak. Nah misalnya dia kan bully kita tuh, kita buktiin kalau kita biasa bisa juara kelas, bisa juara musik, bisa juara ini gitu. Dan juga Bapak mau tanya sama Ruri kalau dibully pernah nggak gitu merasanya murung gitu di kamar sampai ninggalin sholat gitu? Sampai ninggalin sholat nggak sih Pak, paling cuma kayak murung, terus nanti azan orang sholat dulu, terus nanti udah sholat murung lagi gitu Pak. Bagus. Nah itu kalau bagus sih kalau sampai tidak ninggalin sholat. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita masih dibully dan ingat sama Allah, itu adalah hal yang bagus. Kita berarti masih dalam kata-kata yang normal seperti itu. Masih bisa dibilang normal. Mengapa normal? Karena jika kita memiliki masalah dan kita meninggalkan sholat, itu kita dianggap kafir sama Allah. Akan tetapi jika kita dibully, jika kita jerawatan, kita misalnya gendut segala macam, kita tidak dianggap kafir sama Allah. Kita masih beriman sama Allah. Akan tetapi kalau kita sampai meninggalkan yang namanya sholat, kita bisa dianggap kafir sama Allah. Nah seperti itu. Jadi ini kan hanya kehidupan duniawi itu, nggak apa-apa. Kalau misalnya kan harus sekarang berapa? 12 kan? Nah itu kan masa lalu 12. Apakah sampai sekarang masih dibully? Iya. Sampai sekarang? Saya masih sampai kelas 11 terakhir, karena kalau 12 kelasnya beda lagi. Oh gitu. Jadi Ruri selama ini ranking berapa nih Pak? Alhamdulillah sih sampai Nah kan seperti itu. Nah jadi anggap saja teman-teman Ruri itu iri sama Ruri. Jadi jangan peduli kan gitu. Ya walaupun saya begini, saya lebih dari kalian. Nah itu dalam hati Ruri sih itu. Walaupun saya begini, saya lebih dari kalian. Nah, tapi Ruri punya pacar nggak nih? enggak.
dosa. Iya. Yakin nggak punya nih? Tapi kayaknya punya loh kayak ini. Enggak Pak, dosa. Nah, ya udah bagus tuh ya. Harus dihindari hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi kita tuh harus percaya diri sama diri kita. Oke, ya bagus sekali. Tadi teman-teman juga sudah menyampaikan pendapat untuk Ruri. Bapak juga sudah menyimpulkan pendapat. Ini nampaknya Tiara lama sekali, kenapa? Iya Pak. Nah, Makasih kalau ya, gitu Pak. kita main-main dulu ya. Kita ice breaking namanya. Biar kita lebih semangat. Nah, ini buat tangan ini ya. Kalau Bapak bilang merah, kalian tepuk tangannya sekali. Kalau Bapak bilang biru, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak bilang hijau, tepuk tangan 3 kali. Oke ya, kita mulai secara cepat dan acak ya. Oke, Pak. Pakai latihan apa enggak nih? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Oke, langsung ya. 1, 2, 3. Merah, hijau, biru. Nggak fokus kalian ya. Kita ulang ya. Merah sekali, biru 2 kali, hijau 3 kali. Masa Pak, jam siang makan. Iya, Bapak juga belum makan sih. Nah, kita mulai lagi ya. Kita acak ya. 1, 2, 3. Hijau, merah, biru. Tepuk banyak-banyak berkali-kali. Oke. Udah semangat semua ya? Oke. Ruri kayaknya sudah berteriak nih bukan ya? Jadi ya. Bapak mau tanya nih, setelah kita mendapat saran dari teman-teman, dapat saran dari Bapak, coba sampaikan gimana perasaan Ruri sekarang ini? Nah, alhamdulillah udah sedikit lebih lega Pak. Mungkin udah ya udah lebih bisa diri gitu lah. Iya, betul. Bagus sekali ya, mantap, mantul, mantap betul. Oke, jadi setelah Ruri tadi menyampaikan perasaannya dan kalian sudah menyampaikan saran, Bapak mau tanya nih, kalian semua tahu nggak apa dampak buruk atau dampak negatif dari membuli atau bullying tersebut? Oke, coba dari Dea, apa itu dampak buruk atau dampak negatif dari korban bully? Dampaknya tuh ya seperti contohnya Ruri kan, Pak. Iya. Jadi dia tuh kayak tidak pede, takut gitu dia jadinya, Pak. Iya, bagus. Itu adalah dampak membuli. Itu satu ya. Selanjutnya Tiara, coba Tiara. Dampak dari bully itu Pak bisa menimbulkan stres Pak dan kepikiran. Contohnya Ruri itu Pak, dari tadi murung kan Pak, Iya. dia kepikiran Pak. Bersyukur Ruri kan masuk dalam ruangan Bapak kan? Iya Pak, Bapak semua isinya Bisa limonade. pula ada berujung depresi ya Pak. Iya. Jadi bunuh diri kan? Stres, depresi, bunuh diri itu adalah Saya sebuah Pak, negatif. Pak malah cantik lagi. Iya, betul. Contohnya Cindy itu Pak, saya tuh mengikuti. Bapak nggak tahu ya kalau bahasa Korea, maaf. Selanjutnya coba si Wirda, apa tuh dampak negatif dari bully? Yang pertama mematahkan semangat mereka, Pak, gitu kan. Jadi ketika dibully itu pasti kan orang yang dibully ini sakit hati. Iya, Jadi betul. bawaannya tuh gak semangat untuk hidup, Pak. Iya, Jadi mau betul. kemana-mana pun gak semangat gitu karena insecure gitu, Pak. Iya, insecure. Iya. Coba dari Aulia gimana dampak negatif dari bully? Nggak bisa percaya diri Pak. Iya, benar-benar. Bisa nanti menjadi depresi. Iya, betul sekali. Luri sekarang dalam bulan ini kira-kira masih insecure? Masih Pak. Masih. Masih. Tapi berkurang nggak dari zaman-zaman sebelumnya gitu? Berkurang karena kan kayak udah disibukin sama tugas-tugas juga pas Ah, ini kan betul, betul. kayak berkurang, tapi ya itulah. Nah itu salah satunya menghindari dari bully atau sikap insecure itu adalah kita harus menyibukkan diri. Tapi Uri kan sudah melaksanakan itu betul sekali, itu sangat bagus sekali, mantap. Oke, bagus. Oke, Anda semua, tadi kan semua sudah tahu apa dampak negatif dari bully dan sikap membuli, dan juga kalian semua sudah tahu pengalaman dari Ruri yang merasa insecure, merasa tidak percaya diri saat dibully. Jadi di sini kalian semua, terutama 5 orang yang ada di ruangan ini, jangan menjadi seorang pembuli. Baik-baik. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Dan juga di saat kalian menemukan orang yang lagi dibully atau orang yang lagi membuli, sebaiknya itu kalian lerai, kalian larang, kalian pisahin. Mengapa seperti itu? Karena bully itu akan besar sekali dampaknya bagi si korban bully. Benar? Ngerti? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Jadi udah jam berapa, Ruli? Udah lebih 30 menit. Udah lebih 30 menit. Oke, kalau gitu
sebaiknya kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Apa dia? Kan semua permasalahan belum diselesaikan Pak. Tidak ada pertemuan. Oh itu jadi kalian mau ini konseling ini berlanjut gitu? Iya Pak. Oh gitu, baiklah Bapak senang kalau kalian bisa Iya, Pak. mau Saya seperti kan tadi itu. ada permasalahan juga. Pak, ini cari gitu. Bisa nggak bisa? Kita atur nanti waktunya lagi ya. Oke, Nah, Pak. ini kan pertemuan pertama, jadi nanti Bapak akan bikin schedule kita untuk pertemuan berikutnya, oke? Oke Nah, Pak. oke, jadi sampai sini pertemuan kita. Nampaknya juga udah lapar kan? Ya Ya, Pak. Pak, ada gelisah. Ya gelisah. Betul, Pak. Nampak gelisah cara nih. Belum makan, Pak. Bunyi-bunyi cacing. Nanti kita makan dulu ya. Oke, Pak. Nanti kita makan sama-sama, mau? Boleh? Mau, Pak. Bapak udah dari Pak. Boleh. Kebetulan Bapak juga lagi ada jam, oke? Oke Pak. Oke, siap. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup kelas layanan konseling kita pada hari. Kok ketawa kalian? Ya Pak. Pak, senang ada gitu. Senang nggak kalian ya? Senang Pak. Iya, iya. Senang ditraktir Bapak. Oke, baiklah. Jadi kan sudah selesai nih 30 menit kita melaksanakan layanan konseling kelompok kan namanya kan? Ya, Sudah. Pak. Jadi sebelum kita menutup yang namanya konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, tadi siapa yang mimpin doa tadi? Ruli, Pak. Nah, kita coba nyalain berdoa lagi. Siap, gerak. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, marilah kita membaca doa. Dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan langsung ke kantin aja ya. Tadi Bapak Ya, sama. Pak. Oke, jadi Ya, jangan Pak. lupa maskernya sampai di luar pakai masker ya. Ya Pak. Ini, Pak. Hati-hati kalian.